Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krisna Aldi Pradana, NPM 190401010021 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan membahas materi seputar sosiometri. Sosiometri adalah cara untuk mengukur tingkat keterkaitan antar individu. Atau dengan kata lain, sosiometri adalah teknik mengumpulkan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lain. Tujuan dari dilakukannya sosiometri antara lain membangun dan mempererat hubungan sosial, meningkatkan partisipasi sosial, membantu menemukan individu yang mempunyai kesulitan penyesuaian diri dalam kelompok, meningkatkan pemahaman individu terhadap pemahaman pergaulan, dan menciptakan lingkungan sosial yang baik dan membantu mengatasi masalah penyesuaian dalam suatu kelompok. Di samping tujuan, ada juga manfaat sosiometri yang bisa dirasakan oleh guru pembimbing atau konselor dan juga guru mata pelajaran. Manfaat sosiometri yang bisa dirasakan oleh konselor: 1. Membantu siswa menyesuaikan hubungan sosial di lingkungan kelasnya. Yang kedua, menemukan norma pergaulan antar sesama siswa. Dan yang ketiga, memperbaiki masalah hubungan sosial yang terjadi antar siswa di kelas. Nah, manfaat untuk guru mata pelajaran antara lain: 1. Untuk pembentukan kelompok dalam menentukan kelompok kerja. Yang kedua, pengarahan dinamika kelompok. Dan yang ketiga, memperbaiki hubungan individu antar kelompok atau dalam kelompok. Dan yang selanjutnya adalah macam-macam sosiometri. Terdapat 3 macam sosiometri. Yang pertama, sosiometri tipe nominatif. Pada sosiometri tipe ini, setiap individu dalam kelompok akan diberi pertanyaan: siapa teman yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas. Contoh pertanyaannya: dengan siapa Anda ingin duduk dalam satu bangku? Dengan siapa Anda senang bermain? Dan siapa teman terbaik kamu? Selanjutnya adalah sosiometri tipe skala bertingkat. Pada sosiometri ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat. Dari statement yang menyatakan hubungan paling dekat sampai yang paling jauh. Contoh: saya senang teman ini. Saya sering bekerja sama dengannya dalam menyelesaikan tugas. Teman yang saya maksud tersebut adalah. Dan yang ketiga, sosiometri tipe siapa dia. Pada sosiometri tipe ini disediakan sejumlah statement tentang sifat individu. Sebagian statement mengungkapkan sifat positif dan sebagian mengungkapkan sifat negatif. Contohnya, dalam keadaan kelas ini, ada teman yang hampir tidak pernah marah walaupun diganggu oleh temannya. Teman tersebut adalah. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari sosiometri. Yang pertama akan saya jelaskan tentang kelebihan dari sosiometri. Kelebihan sosiometri antara lain: 1. Mengetahui hubungan sosial antar siswa. Nah, dengan dilakukannya sosiometri, konselor atau guru pembimbing dapat mengetahui
bagaimana hubungan sosial antara satu siswa dengan siswa lain. Apakah mereka baik-baik saja atau di antara mereka mempunyai masalah. Setelah mengetahui bagaimana hubungan sosial antar siswa, konselor dapat meningkatkan hubungan sosial antar siswa. Dan selanjutnya adalah menemukan siswa mana yang mempunyai masalah. Di sini siswa yang mempunyai masalah adalah siswa yang sulit menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Nah, dengan sosiometri ini, siswa-siswa yang mempunyai masalah dalam penyesuaian diri dapat diketahui. Selanjutnya adalah membantu konselor dalam menciptakan iklim sosial yang lebih baik dengan menyesuaikan program yang konstruktif. Nah, dengan dilakukannya sosiometri, konselor dapat menciptakan atau merubah suasana sosial di lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah dengan cara merubah dan meningkatkan hubungan sosial sesama siswa, baik itu dalam lingkungan kelas ataupun dalam lingkungan sekolah. Di balik kelebihan sosiometri yang dapat membantu konselor, terdapat kekurangan yang dimiliki sosiometri, seperti sulit dijamin kerahasiaannya, karena saat siswa mendapat pertanyaan seputar teman di lingkungan sekitarnya, siswa akan cenderung saling bertanya satu sama lain, bagaimana atau seperti apa jawaban mereka. Yang kedua, siswa memilih bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa dia akan berhasil dalam melakukan pekerjaan, tetapi atas dasar rasa simpati. Di sini kekurangan selanjutnya adalah saat mendapat pertanyaan seputar teman, siswa akan cenderung memilih atas dasar rasa simpati atau perasaan yang mereka miliki saat itu, bukan pada dasar dengan siapa mereka akan berhasil melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Selanjutnya adalah analisis sosiometri. Dalam analisis sosiometri terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini, langkah yang dilakukan menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki, memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri tersebut. Langkah yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini dibagikan dan mengisi angket sosiometri, kemudian mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah angket sudah diisi atau belum. Dan yang terakhir adalah tahap pengolahan. Pada tahap ini, hasil angket diolah menjadi data sosiometri dengan cara menganalisa indeks, menyusun tabel tabulasi, dan membuat sosiogram. Dan selanjutnya adalah analisis hasil sosiometri. Pada analisis hasil terdapat beberapa langkah. Yang pertama, memeriksa hasil angket sosiometri. Langkah selanjutnya, membuat tabulasi yang berupa matriks sosiometri. Dan langkah selanjutnya, membuat sosiogram. Kemudian, menghitung indeks pemilihan yang dimuat dengan rumus sebagai berikut. Dan yang terakhir, membuat laporan hasil analisis sosiometri.
Kemudian adalah angket sosiometri. Angket sosiometri dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama melalui penilaian teman sebaya, dan yang kedua dilakukan penilaian oleh konselor. Berikut ini adalah contoh dari angket sosiometri. Pada angket ini terdapat beberapa pertanyaan seperti, untuk kegiatan belajar kelompok, teman yang saya sukai adalah. Dengan pertanyaan ini, siswa akan menjawab pada kolom yang disediakan dengan cara mengisi siapa nama teman yang mereka sukai, disertai alasan mengapa siswa tersebut memilih temannya itu. Selanjutnya, dari angket sosiometri yang sudah didapat, maka angket tersebut akan diolah dan dirangkum menjadi matriks sosiometri. Matriks sosiometri sendiri adalah tabel yang berisi nama pemilih, nama yang dipilih, beserta urutan pilihan dan jumlah pilihannya. Nah, berikut ini adalah contoh dari matriks sosiometri. Selanjutnya adalah sosiogram. Sosiogram adalah hubungan sosial yang digambarkan dalam bentuk bagan. Sosiogram dapat dibuat dalam bentuk lajur, lingkaran, atau bentuk bebas. Dari sosiogram dapat diketahui dengan jelas tentang 1. Status sosiometri dari setiap subjek. 2. Besarnya jumlah pemilihan untuk setiap subjek. 3. Arah pilihan dari dan terhadap individu tertentu. Yang keempat, kualitas arah pilihan. Yang kelima, intensitas pilihan. Yang keenam, ada dan tidaknya pusat pilihan. Yang ketujuh, ada tidaknya isolasi. Dan yang kedelapan, kecenderungan timbulnya kelompok. Nah, dalam pembuatan sosiogram terdapat beberapa cara. Cara yang pertama, buatlah sebuah sumbu ordinat dan dibuat skala yang mencakup frekuensi pemilihan terbanyak. Yang kedua, letakkan setiap individu setinggi frekuensi pemilih yang diperoleh. Dan yang ketiga, buat garis pilihan yang ditandai dengan panah. Seperti berikut ini. Pada contoh pertama, memiliki arti A memilih B. Contoh yang kedua, A dan B saling memilih. Yang ketiga, A menolak B. Yang keempat, A dan B saling menolak. Dan yang terakhir, A memilih B dan B menolak A. Dan selanjutnya dari data yang sudah didapat dan yang sudah dikumpulkan serta sudah dirangkum dalam bentuk matriks sosiometri, dapat dibuat sosiogram seperti gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa B dan D sama-sama dipilih oleh 5 orang atau mereka sama kuatnya. Artinya, hubungan sosial B dan D sama bagusnya. Tapi, jika dilihat dari kualitas atau bobot pilihan, maka B lebih unggul dengan melihat jumlah pilihan dari setiap peringkat pilihan. Tingkat popularitas B
dan D dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Perhitungan indeks pemilihan yaitu IP dalam kurung B sama dengan jumlah yang memilih. 5/5 sama dengan 1. Demikian pula untuk D. Penilaian dapat didukung dengan sosiogram penolakan untuk memperkuat data. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kelebihan dan kekurangannya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.